Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halda Dinisma Rosida, absen 9 dari kelas 3C, akan mempresentasikan progres apa saja yang sudah saya selesaikan dalam decoding ini. Yang pertama yaitu di sini kita akan menjelaskan sampai mana progres kita. Yang kedua yaitu materi apa saja yang sudah kita pelajari. Yang ketiga yaitu kendala apa saja saat mengerjakan decoding. Yang pertama yaitu di sini kita disuruh untuk menginstal APK seperti Gradle, seperti SJDK, seperti IntelliJ. Kemudian pada halaman akademi kita akan dimasukkan kepada progres belajar kita, yaitu memulai pemrograman dengan Kotlin. Pada progres ini di sini kita disuruh untuk mengerjakan exam, lalu setelah mengerjakan exam yaitu mengerjakan proyek akhir. Pada halaman ini yang awal yaitu kita harus memahami materi apa saja yang telah diberikan pada halaman ini, yaitu pada persiapan belajar ada persetujuan hak cipta, mekanisme belajar, forum diskusi, glosarium, dan daftar referensi. Kemudian pada pendahuluan yaitu ada pengenalan Kotlin, lalu Kotlin sebagai bahasa multi-paradigma, kemudian Kotlin sebagai bahasa multi-platform, kemudian Kotlin untuk aplikasi server-side, lalu Kotlin untuk aplikasi Android, selanjutnya yaitu Kotlin investigasi, terus Kotlin sebagai bahasa konsis, lalu Kotlin sebagai bahasa safe, statically typed, dan open source, kemudian ekosistem Kotlin, lalu rangkuman dari pendahuluan. Terus kemudian pada persiapan membangun dan menjalankan Kotlin yaitu ada instalasi OpenJDK yang seperti saya jelaskan pada menit pertama, yaitu kemudian instalasi OpenJDK pada Windows. Lalu di sini kita disuruh install Gradle pada Windows. Kemudian jika sudah menginstal Gradle, di sini kita harus menginstal IntelliJ IDEA. Di mana IntelliJ IDEA itu aplikasi untuk menjalankan proyek kita nanti. Kemudian program pertama Kotlin, membuat program dengan IntelliJ IDEA. Lalu ada rangkuman. Pada Kotlin fundamental yaitu ada beberapa yang dijelaskan, yaitu pertama data types dan variabel, kemudian char, kemudian string, kemudian function, kemudian if expression, kemudian boolean, kemudian number, kemudian array, nullable type, circle dan elvis operator, kemudian string template, kemudian ada rangkuman lagi. Pada control flow yaitu komponen control flow, ada enumeration, ada expression dan statement, ada when expression, ada while dan do while, ada range, ada for loop, ada break dan continue, lalu diakhiri dengan rangkuman lagi. Pada data class dan collection yaitu ada data class, ada penggunaan data class, ada menyalin dan memodifikasi data class, kemudian destructuring declaration, kemudian list, kemudian set, kemudian mapping, kemudian collection operation, kemudian sequence, lalu diakhiri dengan rangkuman lagi. Pada Kotlin functional programming yaitu ada anatomy function, ada name default argument, ada average atau yang diartikan dengan variabel argumen, ada extension, ada nullable receiver, ada function type, ada lambda, ada high order function, ada lambda with receiver, ada Kotlin standard library, ada scope function with lambda receiver, ada scope function with lambda argument,
Ada member referensi, ada function inside function, ada flip drop dan tag, ada slash distinct dan change, ada recursion, lalu diakhiri dengan rangkuman. Pada Kotlin Object Programmer, yaitu object everywhere, ada class, ada membuat class, ada properties, ada property delegation, ada extension properties, primary constructor, ada second constructor, ada visibility modifier, kemudian inherit tag, ada overloading, ada abstract class, interface, lalu import dan package, lalu membuat package baru, ada exception, ada exception handling, lalu diakhiri dengan rangkuman. Pada Kotlin generic, yaitu menjelaskan tentang generik. Pada Kotlin mendeklarasikan generik, ada mendeklarasikan fungsi generik, lalu constraint type parameter, kemudian variance, lalu diakhiri dengan rangkuman dari Kotlin. Pada berkenalan dengan coroutine, yaitu ada konkurensi pada Kotlin, konkurensi vs paralelisme, kemudian ada proses thread IO bound, kemudian ada permasalahan deadlock dan live lock, ada permasalahan starvation dan rest condition, kemudian ada Kotlin coroutine, ada memulai coroutine, ada coroutine builder, ada job, ada membuat dan menjalankan job baru, ada membatalkan job, ada deferred, ada coroutine dispatcher, ada channel. Lalu diakhiri dengan rangkuman. Pada penutup di sini kita ada rangkuman kelas. Lalu setelah mempelajari materi tersebut, di sini kita disuruh mengerjakan eksamen kelas Kotlin. Jika sudah memenuhi syarat kelulusan pada eksamen kelas, maka bisa dianjurkan untuk mengerjakan proyek akhir. Kemudian kendala apa saja yang saya kerjakan, yang saya alami selama mengerjakan di coding, yaitu yang pertama, saya di sini mengerjakan lewat ujian selama 3 kali. Yaitu yang pertama saya gagal, kedua saya gagal, baru yang ketiga di sini saya baru lolos, lalu kemudian melanjutkan proyek akhir. Pada proyek akhir di sana tidak ada kendala sekalipun. Waktu saya mengumpulkan tugas proyek ini, tugas saya langsung direview. Setelah itu beberapa menit kemudian lalu di ACC. Sekian dari dokumentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.